perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi awal kita sudah membahas tuntas mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Serta di materi kemarin kita sudah mulai masuk nih pada pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk materi sekarang kita akan membahas salah satu fase yang terjadi pada hewan, yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, namun untuk video materi ini kita hanya akan membahas satu fase saja ya, yaitu fase embrionik. Nah, untuk fase pasca embrionik kita akan bahas di materi berikutnya. Baik, langsung saja mari kita belajar. Fase embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu meliputi morulasi, blastulasi, grastulasi, dan juga organogenesis. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik ya. Nah sob, jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu bisa dibagi menjadi dua fase, yaitu ada fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Kalau untuk fase embrionik, ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sebelum kelahiran atau penetasan. Artinya fase embrionik ini itu terjadi selama embrio berkembang di dalam rahim atau selama masa kehamilan, maupun selama embrio berkembang di dalam telur. Tepatnya, fase embrionik ini dimulai semenjak fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dan sel sperma menuju sebelum terjadinya kelahiran atau sebelum telurnya menetas. Nah, jadi pokoknya perkembangan yang terjadi atau perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi sebelum kelahiran atau telur menetas. Nah, sedangkan fase pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sesudah kelahiran atau penetasan. Dengan kata lain, fase pasca embrionik ini meliputi semua proses yang terjadi semenjak bayi itu lahir ataupun telur itu menetas, sampai nanti ia berkembang menjadi individu dewasa. Oke, paham ya? Perbedaan antara fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan fase embrionik ya. Pokok bahasan dari video ini. Oh ya, perlu diingat, di pembahasan kali ini terdapat istilah-istilah baru dan lumayan agak membingungkan jika tidak ditulis. Jadi usahakan sambil disiapkan catatannya ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada fase embrionik ini terjadi beberapa tahapan, yaitu tahapan morulasi, blastulasi, grastulasi, dan organogenesis. Supaya tidak terbalik urutannya, Sobat Biota bisa menggunakan rumus monik belajar gambar orang. Jadi, mo-nya itu morulasi, bla-nya blastulasi, ga-nya grastulasi, dan or-nya adalah organogenesis. Baik, kita akan bahas satu persatu tahapan ini. Kita mulai dari tahapan morulasi. Morulasi berasal dari kata moru dan juga asi. Nah, akhiran kata asi ini biasanya menunjukkan bahwa itu adalah suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan proses untuk membentuk morula, berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan zigot. Jadi, awalnya begini nih. Dari zigot, yang awalnya satu sel saja, itu akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini itu disebut dengan morulasi. Nah, oke. Sementara itu, segerombolan sel ini itu dapat disebut dengan morula ya. Nah sob, kalau kita perhatikan, morula itu terdiri dari kumpulan sel ya. Nah, sel-sel dari morula ini itu satuannya disebut dengan blastomer. Ingat ya, kalau blastomer ini hanya dihitung satu selnya saja, yang berasal dari pembelahan zigot. Sementara, kalau satu buletan utuh, itu disebut dengan morula. Supaya lebih jelas, saya akan ulang perbedaan antara tiga istilah ini. Kalau morulasi, itu adalah merupakan proses pembentukan dari morula. Sedangkan morula, itu merupakan gerombolan sel yang terdiri dari blastomer. Sementara blastomer, merupakan tiap sel yang menyusun morula. Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sob, jadi morulasi itu terjadi apa aja sih? Nah, jadi intinya di morulasi ini akan terjadi pembelahan zigot.
tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Maksudnya begini, kita runtut dari terjadinya fertilisasi. Jadi, fertilisasi kan itu merupakan peleburan antara sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Nah, selama morulasi, zigot ini akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi, dari 1 sel menjadi 2 sel, jadi 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Nah, tiap sel dari hasil pembelahan ini atau blastomer ini itu sifatnya masih belum terdiferensiasi. Jadi dia masih belum memiliki fungsi yang khusus. Nah, perlu diketahui juga, jika blastomernya masih 2, 4, atau 8 sel saja, itu belum bisa disebut dengan morula. Tetapi kalau nanti sudah memasuki atau sudah terbentuk 16 sampai 64 blastomer, baru ini sudah bisa disebut dengan morula. Karena selnya sudah terlihat menggerombol. Jadi itu ya syaratnya. Nah, sekarang kita coba lihat, bandingkan antara zigot dan juga morula ini. Kalau kita lihat, ukuran bentuknya itu sebenarnya sama ya. Yang membedakan hanya jumlah selnya saja. Untuk di morula itu lebih banyak dibandingkan dengan zigot, yang dimana zigot hanya memiliki 1 sel saja. Nah, namun ukuran morula dan juga zigot ini itu sama dan membuktikan bahwa selama morulasi memang terjadi pembesaran sel, tetapi tanpa diikuti dengan pembesaran sel. Nah, kenapa sih ini? Ini alasannya terkait dengan zona pellucida, alias lapisan pelindung zigot yang satu